bisnis perlengkapan kamar tidur dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Pasar perlengkapan kamar tidur terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan tempat tidur dan aksesorisnya. Namun, memulai bisnis ini tidaklah mudah dan membutuhkan persiapan yang matang. Ada banyak jenis produk yang bisa dijual dalam bisnis perlengkapan tidur, seperti kasur, bantal, selimut, spray, guling, dan sebagainya. Seperti sosok yang akan menjadi inspirasi dalam Jelita edisi kali ini. Assalamualaikum, hai apa kabar sahabat cantik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali Ayu Nitria kembali menjumpai sahabat cantik untuk episode kali ini. Nah, pasti setiap episodenya kita punya tayangan yang menginspirasi. Kali ini tentang apa ya? Penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jelita Jendela Informasi Wanita. Balik lagi di Jelita Jendela Informasi Wanita. Nah, sahabat cantik, kita langsung aja yuk ngobrol sama sahabat cantik di balik suksesnya bidang perlengkapan tidur. Penasaran kan ya seperti apa awalnya Zakia ini mengawali usahanya, suka dukanya seperti apa, dan proses perjalanan bisnisnya. Kita langsung temuin aja ya Zakia. Ikutan ya sahabat cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Mbak Zakia, Pak, kita ngobrol boleh ya? Boleh. Yuk kita bahas. Boleh. Tapi ini luar biasa sekali ya Kak Zakia kalau ngelihat perjalanan bisnisnya. Ini penasaran kan ya, sahabat cantik, awal mulanya seorang Zakia ini tertarik untuk ada di industri ini terkait perlengkapan tidur ya. Itu gimana sih ceritanya? Sebenarnya saya nggak ada berniat ya untuk usaha di bidang ini. Bahkan untuk usaha pun sebenarnya nggak ada. Nggak ada dibayang-bayang. Ya, nggak ada bayangan gitu loh. Gitu akan terjun ke usaha dan juga usahanya di bidang bedding produk ini gitu. Nah jadi awal cerita gitu ya. Pertama tuh saya punya temen gitu, punya temen dan ya dia lagi ada musibah lah ya gitu. Jadi dia lagi di BU. Nah akhirnya dia menawarkan ke saya mesin gitu. Oh, awalnya bantu teman mau jual mesin. Mau jual mesin gitu. Jadi teman minta tolong ke saya gitu, lagi butuh dana, akhirnya mau nggak beli mesin. Nah tapi saya nggak paham nih gitu kan. Ini mesinnya apa gitu kan, fungsinya apa, nggak paham gitu. Tapi ya maksudnya karena temen ya balik lagi gitu ya, nggak enak dia punya ada kebutuhan. Pokoknya gitu bantu kan. dulu lah ya. Ya udah gitu, bantu dulu lah. Akhirnya kayak tanya kan berapa. Oh ya sudah deh, coba nanti saya cek dulu gitu ya. Ya saya lihat dulu gitu kan. Apa keuangannya pas nggak ini? Iya gitu. Gitu. Akhirnya ya sudah gitu kan. Pas oke, harga sekian, terus saya lihat juga gitu ya barangnya, dan itu agak bingung juga. Wow, besar ya mesinnya gitu kan. Tapi ya udahlah di situ kayak pikir ya udah bantu temen dulu aja gitu. Ya udah akhirnya oke, deal, saya beli itu mesin itu gitu. Akhirnya saya tanya, ini mesinnya apa sih? Malah gitu. nggak tahu itu mesin apa awalnya. Nggak tahu, karena fungsinya itu fungsinya, ya. Karena kan belum dirakit ya, jadi masih berantakan gitulah gitu. Jadi belum kelihatan nih bentuknya kayak gimana gitu kan. Akhirnya ya udah pas saya beli, udah saya taruh di tempat, dibantu juga pemasangan sama teman saya ini gitu kan. Akhirnya barulah lihat sih bentuk mesinnya ini gitu. Oh ternyata lumayan cukup besar. Dan ternyata fungsi dari mesin tersebut apa tuh Kak Zakia? Itu ternyata mesin itu tuh untuk potong busa gitu. Tapi busanya ini busa blokan gitu loh. Jadi memang yang ukuran besar. Jadi ukuran tuh misalnya 2 meter kali 2 meter gitu. Jadi memang cukup besar gitu kan. Di situ juga saya jadi wow, cukup besar gitu. Saya belum pernah lihat juga gitu kan gitu. Bentuknya gitu. Tapi akhirnya ya saya sharing lah gitu sama teman saya, ngobrol gitu kan, gimana nanti kalau misalnya mesin ini udah terpasang gitu kan, ini tuh bisa produksi apa? Iya, gitu. Bisa produksi apa gitu, ini tuh pangsa pasarnya tuh siapa gitu kan, karena nggak ada basic ya gitu, nggak tahu. Akhirnya dia bilang ya udah nggak apa-apa, pasang dulu aja gitu, nanti saya bantu untuk promosiin gitu kan. Jadi ya sebenarnya dari klien-klien dia akhirnya dialihkan gitu. Jadi dia bilang, teman saya bilang, oke, tempatnya pindah. Jadi kalau misalnya mau ada jasa
potong busa gitu. Oke, bisa di tempat ini sekarang pindah gitu ya. Dialihkan lah ya jadinya ya. Iya, dialihkan. Jadi ya udah berawal dari situ sih. Itu tahun berapa tuh Kak Zakia? Nah, itu tahun 2017. 2017. Oke. 2017 itu akhirnya saya dari bantu temen beli mesin, akhirnya untuk usaha pertama itu saya menawarkan jasa ya. Jasa potong busa jasa dulu. potong busa dulu. Iya, tok jasa aja gitu, terima jasa potong busa. Itu pun gitu. dapat kliennya dari teman, Alian gitu, ya. Iya, ya maksudnya saya bantu teman ya, teman saya juga bantu saya gitu. Nah, berawal dari situ sih. Oke, ingat nggak pertama kali Kak Zakia itu, walaupun kliennya dari teman ya sebenarnya, tapi kalau klien yang dari Kak Zakia pribadi akhirnya? Iya, akhirnya ya kita pasang spanduk dan lain-lain, orang akhirnya jadi tahu gitu kan. Promosi lah ya tetap iya, ya. maksudnya tetap menjalankan juga sih sistem apa namanya ya promosinya gitu kan. Akhirnya ya 1-2 orang tahu gitu kan, lihat akhirnya ya ada datang di situ. Nah, di situ saya juga lihat kesempatan gitu. Akhirnya gitu. ketika apa namanya ada kesempatan ya, ada buat peluang usaha. Ketika ada kesempatan untuk peluang usaha itu apa namanya mulai datang kan gitu 1-2 kayak gitu. Terus akhirnya saya melihat kok ternyata ada juga gitu ya apa namanya pangsa pasarnya gitu. Nah, terus di situ saya lihat kok orang-orang banyak banget gitu ya, maksudnya bawa busa blokan itu gitu loh Mbak, yang gede-gede itu gitu kan. Terus akhirnya kayak saya tanya-tanya lah gitu ya Mbak ya, saya tanya-tanya gitu. Ini tuh beli barang material kayak gini tuh di mana sih? Ya, awalnya ya udah dari customer gitu kan, customer yang memang datang ke tempat saya untuk jasa potong nih gitu kan. Saya tanya lah gitu, ini tuh beli bahannya di mana sih kayak gitu kan. Ini tuh buat apa gitu kan, materialnya tuh untuk apa. Nah, ternyata banyak gitu kan, ada untuk kasur, terus ada untuk apa namanya bantal dan lain-lain gitu ya. Gitu, akhirnya saya tanya, oh iya beli di sini. Akhirnya saya mulai cari tahu lah ya, mulai cari tahu, terus akhirnya datanglah saya ke salah satu pabrik gitu kan ya, ke salah satu pabrik. Jemput bola ya berarti ya. Gitu, ke salah satu pabrik. Waktu itu inget banget saya pembelanjaan pertama kali itu saya beli 1 ton busa blokan, 1 ton busa blokan. Akhirnya karena saya lihat kok orang banyak datang ke sini untuk potong busa blokan itu gitu kan, kayak dipotong, di slicing 1 cm, 2 cm gitu kan. Ada yang ukuran kasur juga gitu kan, kayak tebal 20 cm, 30 cm kayak gitu. Akhirnya ya sudah deh, saya coba jual untuk material waktu itu, bahan baku mentah. Bahan baku mentah gitu berawalnya. Jadi saya coba untuk ikutin gitu sesuai yang customer saya suka datang gitu kan, requestnya dia oke, mau dipotong ya 1 cm. Akhirnya ya udah saya mulai sediain lah gitu bahan-bahan material itu. Sebenarnya ngelihat peluangnya karena memang ada customer yang datang tadi ya, lihat kesempatan. Akhirnya learning by doing juga ya. Ngelihat oke, ternyata saya bisa nih produksi. Awalnya produksi apa tuh yang akhirnya skalanya cukup besar? Nah, jadi sebenarnya dari 2017 itu ini sampai ke 2019 ya. Ke 2020 itu saya masih selama 3 tahun itu saya masih jual di bahan baku gitu. Nah, singkat cerita adalah salah satu klien saya yang dia produksi kasur. Pertama kali nih ya, produksi kasur, terus keteteran nih gitu kan. Akhirnya dia tanya ke saya, Ibu kan ini ya ada jual bahan material kan, bahan utamanya gitu kan, foam ini gitu. Bisa nggak bantu saya untuk support saya untuk produksi kasur, gitu. Berarti awalnya untuk dapat customer yang memang sudah jadi dari material ke sebuah produk itu adalah kasur ya. Nanti kita tanya-tanya lagi, penasaran juga seperti apa proses produksinya, berapa orang awalnya yang membantu Kak Zakia ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Oke deh. Kalau di sini tuh tempat apa nih, Mbak Zakia? Nah, iya di sini nih Kak yang tadi aku bilang ya, proses awal aku usaha di 2017 sampai 2020 di bahan dasar material gitu.
Nah, di sini tempat produksi untuk bahan material gitu. Bahan Oke, mentahnya. Gitu. berarti hasil jadi yang dijual semuanya diproduksi di sini. Produksi di sini. Apa gitu. aja tuh kayak mulai Nah, diproduksi? di sini ada 2 mesin khusus yang di workshop ini. Ini ada mesin cacah gitu ya. Jadi mesin giling gitu ya. Jadi kayak bahan-bahan dasar misalnya busaya kecil-kecil itu kita giling gitu. Nah, ini banyak pengrajin yang pakai ya, banyak sih, ada misalnya untuk boneka, ada untuk bantal gitu. Oke, karena udah dimulai dicacah ya dalam skala sudah kecil mulai ya, dicacah, bentuknya benar. kecil ya ukurannya. Nah, terus ada satu lagi, apa Kak. tuh? Nah, yang di sini nih ada mesin garuk. Nah, jadi itu beda bahan material lagi gitu. Nah, itu bahan materialnya itu silikon terus sama dakron gitu. Biasanya nantinya kalau untuk produksinya, Nah, itu hasilnya? untuk bantal. Nah, terus bisa juga untuk apa namanya tuh kayak selimut ya, bed cover gitu. yang lebih lembut ya, berarti Lebih ya, lembut, lebih iya. bahannya lebih enak Bahannya ya. lebih lembut. Jadi memang ini agak beda nih. Nah, yang sebelumnya bahan foam gitu kan, bahan dasar busa. Nah, kalau yang ini tuh bahannya tuh kayak sejenis kapas gitu ya. Oke. Sejenis kapas, jadi silikon dan dakron gitu. Nah, tapi kan kalau ngomongin materialnya, kalau waktu itu kan masih ambil ke perusahaan lain gitu. Kalau Iya. sekarang untuk foamnya sendiri udah diproduksi sendiri atau belum nih? Nah, gini, awal itu saya masih ambil ya di orang gitu kan, di orang. Nah, akhirnya dengan ya berjalannya waktu gitu, kebutuhan semakin banyak, Iya. akhirnya saya ya langsunglah ke pabrik. Ada kita kerja sama salah satu pabrik. Akhirnya saya dapat kesempatan untuk ya bisa ambil barang langsung di sana. Oke, gitu. jadi sekarang udah ada brandnya juga. Iya. sudah apa ada tuh, Kak? brandnya. Nah, brandnya itu Zora Foam. Zora Foam. Ada apa sejarah juga di balik ke Zora Foam? Ada artinya nggak sih? Nah, sebenarnya itu namanya Zora Foam itu sebenarnya diambil dari nama anak pertama saya gitu. Jadi di 2017 karena memang awal tuh ya udahlah masih produksi bahan dasar foam gitu kan. Aduh, apa ya? Ya udah deh, saya ambil dari nama anak saya gitu. Jadi Zora Foam. Oke, Gitu. udah paling cepat dan juga orang terdekat ya. Iya, anak tercinta. Tapi yang bantuin untuk kerja, nggak mungkin dong Kak Zakia kerja sendiri. Ini ada yang bantu awalnya berapa orang sampai akhirnya sekarang sudah punya berapa pekerja? Nah, awal itu karena untuk bahan apa namanya terima jasa potong tok ya gitu. Jadi waktu itu tuh cuma dibantu sama 2 orang. Oke. Jadi karena waktu itu kan punya 2 mesin tok ya. Gitu, hanya ada 2 mesin, jadi ya saya dibantu sama 2 orang. Bener-bener cuma 2 orang yang pegang satu mesin kayak gitu. Oke. Nah, berawal dari situ. Nah, ketika akhirnya mulai produksi, Pesanan udah banyak. ya, nah itu kalau untuk produksi semuanya ya dari kasur, apa namanya, bantal dan lain-lain itu sekitar 15 orang. Sudah ada 15. 15 orang. Wah, luar biasa. Dan ini kan kalau ini kan masih produksi rumahan juga ya. Iya. Ini warga sekitarkah juga yang membantu? Betul, betul. Jadi saya memperdayakan ya lingkungan sekitar aja sih, warga sekitar gitu. Jadi saya bantu-bantu dulu lah tetangga nih yang memang butuh juga gitu kan. Jadi saya minta tolong lah gitu. Kebetulan ya mereka juga oke gitu. Jadi ya sudah, saya benar-benar memperdayakan warga sekitar ya. Jadi meningkatkan perekonomian tetangga juga. Iya, betul. Lebih dipercaya juga lah ya karena Betul, tetanggaan betul. ya. Karena dekat, jadi maksudnya kalau ada emergency atau apa, kita bisa enak gitu untuk ngomong. Berarti kalau sekarang sudah kasur, terus bantal, Sofa bed juga. sofa bed malah ya udah ke furniture ya jatuhnya ya. Tapi belum main bahan dasar kayu, masih foam dan lain-lainnya. Oke, nah kalau untuk pemasaran akhirnya Kak Zakia, kalau tadi kan dimulai dari ketidaksengajaan dari teman, terus masih dibantu juga dari kliennya. Kalau sekarang seperti apa perkembangan pemasarannya? Nah, ya akhirnya ketika sudah produksi gitu kan, oh ya saya harus punya brand sendiri gitu. Iya. Nah, akhirnya pakailah brand si Zora Foam Zora ini Foam. gitu. Nah, Zora Foam ini, nah akhirnya saya juga ikut gitu loh, mengikuti perkembangan zaman juga ya, era digital gitu kan, untuk media promosinya. Akhirnya kita mulai masuk ke marketplace gitu. Jadi kita mulai masuk juga ke, boleh sebut brand deh? Ya seperti Shopee, dan lainnya lah ya, Instagram itu juga media sosial kita, TikTok dan lain-lain kita e-commerce yang tersedia saat ini lah ya. Betul. Oke. Terus sejauh ini gimana kalau dari Mbak Zakia sendiri memaintain ya klien-klien baik yang dari awal hingga akhirnya sekarang tuh apa yang diberikan? Saya lebih ke kualitas ya, maksudnya balik lagi gitu ya. Jadi setiap customer kan beda-beda ya untuk permintaannya, mereka punya spek gitu kan. Jadi saya selalu sih dengan customer itu kayak sebagai apa ya,
seperti teman gitu ya. Saya ajak untuk komunikasi, ngobrol dulu apa maunya ya. Jadi lebih enak gitu kan gitu. Jadi berasa teman, akhirnya ya udah saya tanya gitu. Oke, mau speknya seperti apa gitu. Sebenarnya kan maksudnya kita memberikan rasa nyaman dulu lah gitu loh ke customer gitu. Ketika maksudnya oh enak gitu loh, dia bisa kita request ini gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Karena ya namanya pembeli kan raja ya. Jadi kita ya gitu, selama kita bisa ya sudah lah gitu ya. Nah itu juga bahan pembelajaran juga sih gitu kan buat saya gitu, apalagi maksudnya yang baru gitu kan. Oke gitu, saya cobalah gitu ya untuk kita coba jalanin gitu ya. Gitu berjalannya waktu ya akhirnya. Tapi apa yang biasanya jadi masukan dari klien-klien yang sudah bekerja sama nih ke Mbak Zakia untuk terkait ini juga kualitas produksinya, apa biasanya yang mereka request gitu? Nah ini jadi banyak nih. Yang awalnya saya hanya produksi kasur gitu kan ya. Terus tiba-tiba oh ya setiap pembelian kasur itu ada free bantal. Akhirnya request lah gitu, bisa nggak tolong dong produksi bantal, kita punya spek tuh misalnya silikon, apa misal kita punya speknya busa gitu kan, memory foam kayak gitu. Akhirnya ya udah dari situ akhirnya kita buat juga gitu kan. Akhirnya dari kasur kita ke bantal kayak gitu. Terus tiba-tiba juga ada lagi nih yang lebih unik lagi gitu ya dari si bantal. Ini ternyata tuh bantal juga banyak gitu loh bentuknya, jenisnya. Gitu kesini-sini jadinya ya, makin lihat ya. Kayak custom juga gitu loh untuk bentuknya. Akhirnya ya di situ kita ya belajar juga gitu kan, banyak bentuk bantal. Makanya bantal sekarang mulai variasi. Iya, apalagi kalau bicara soal custom ya, biasanya masyarakat tuh kita pengen punya bantal yang punya kita sendiri ciri khas ya. Unik gitu, maksudnya beda dari yang lain gitu. Gitu. Kak Zaki, ada kendala apa sih sebenarnya menjalankan usaha ini gitu loh? Suka dukanya lah ya. Kalau ngomongin problem itu pastilah ya, maksudnya setiap usaha itu ada tantangan tersendiri, ada punya problemnya tersendiri gitu. Nah salah satunya nih yang saya alamin ya dari 2017 ke sekarang ini, nah itu lebih di bahan dasar ya, bahan baku gitu. Nah ini tuh ya emergency juga gitu ya. Jadi takutnya force major. Betul. Jadi baru kemarin tuh ada force major juga gitu. Kita biasa udah kontrak ya sama salah satu PT gitu kan, gitu pabrik besar gitu, kita ambil bahan material dari sana. Nah ngalamin musibah kebakaran gitu. Jadi yang harusnya kita tuh kayak sebulan dapat stok berapa gitu kan, jadinya secara kuantiti sekarang berkurang. Dan itu kita juga nggak bisa berbuat apa-apa ya karena force major, tapi ya kebakaran gudangnya. Tetap berusaha, akhirnya ya udah kita coba carilah ke tempat lain gitu kan. Karena mau nggak produksi harus tetap jalan. Produksi harus tetap jalan gitu. Atau ya kita discuss lah sama klien gitu kan, sama customer. Ya untuk pengalihan lah, bisa nggak? Kita kasih masukan untuk gini. Gitu. Akhirnya ya mereka bisa terima. Akhirnya yang penting kita dapat win-win solution lah ya, gimana ya? Terus bicara soal pandemi COVID-19, ini kan tantangannya juga kemarin, apalagi baru buka usaha. Sebenarnya nggak buka usaha ya, itu jadinya keceplosan juga ya 2017. Kecemplung ini gimana? Karena direncanakan nih ya, tiba-tiba kena pandemi COVID-19. Ceritain dong, akhirnya itu kan juga bikin semangat untuk bangkit terus dong, gimana? Apa yang terjadi? Itu ya saya rasa kok pandemi itu juga bukan cuma saya, mungkin yang lain juga berdampak gitu ya. Tapi memang sih itu berasa banget. Jadi di 2020 awal ya, gitu, 2020 awal itu memang sempat yang untuk produksi ya gitu, untuk produksi ya berkurang gitu, agak berkurang. Karena kita juga baru mulai lah ya hitungan tahunnya ya, kalau dibilangnya. Betul, karena awal tahun itu kan ya saya baru mulai produksi juga gitu ya. Jadi ya sebenarnya itu cukup jadi hantaman nih, batu hantaman juga sih gitu. Tapi nggak menyerah ya. Tapi ya buktinya bangkit lagi. Kita nanti ngobrol lagi, kita berbincang lagi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Banyak cara untuk menjalankan bisnis perlengkapan tidur. Salah satunya seperti yang saat ini sedang dilakukan Zakia. Ia masih terus mengembangkan Zora Foam. Cuma berbeda dari pengusaha lainnya yang sudah menentukan apa fokus produk yang ingin dibangun di awal.
Zaskia justru memulainya dari niatan membantu temannya yang pada saat itu sedang kesulitan dan menjual mesin-mesin yang ternyata merupakan mesin yang digunakan untuk memproduksi kasur. 20 lumayan juga ya, berarti udah lama juga ya. Nah sobat cantik, kita masih lanjut lagi ya ngobrol sama Kak Zakia. Tadi mesinnya dinyalain, kita lihat proses yang dikerjakan. Tapi Kak Zakia, sebenarnya proses awalnya itu kan tadi kita udah dari belakang terus ke tengah. Sebenarnya proses awalnya seperti apa? Nah, Kak Ayu, jadi sebenarnya nih proses pertama tuh sebenarnya di sini. Dari sini awalnya. Di sini, berawal di sini mesin pertama gitu. Mau itu kasur atau itu bantal gitu. Produksi pertamanya di sini gitu. Jadi kalau untuk kasur dari bahan blokan besar. Gitu masuk di mesin slashing ini gitu, nanti dipotong misalnya 10 cm atau 20 cm atau 30 cm gitu. Nah, sama untuk yang bantal pun lembarannya itu masuk di sini gitu, dari busa blokan juga. Besar gitu. loh. Nah, kita slashing biasanya 1 cm gitu. Kita potong di sini. Jadi sebenarnya di sini awalnya pertama, kedua tuh di belakang tadi yang tadi caca sama pengerukan. Gitu, ya. Nah, justru terakhir tuh justru di belakang yang ngejahit dan sama pengrajin tadi ya, sama pekerja gitu, ya. Packing dan lain-lain. Biasanya kita produksi untuk pesanan customer dalam skala besar butuh waktu. Misalnya kayak berapa? 1000 butuh waktu berapa lama sih pengerjaan sih, Kak? Nah, berjalannya waktu ya, akhirnya nih di sekarang ini gitu ya, untuk 2 minggu bantal ya, bantal tuh untuk 1 minggu kita bisa 2000 gitu untuk kapasitasnya. Untuk ya, kapasitasnya. gitu, Jadi itu continue ya? Iya, continue. Wah, ini juga pasti penasaran ya. Setiap usaha kan pasti ada yang support. Nah, gimana untuk support orang-orang terdekat, keluarga kan, dengan usaha yang akhirnya pilihan jatuh nih ke perlengkapan tidur oleh Kak Zakia? Iya, jadi yang tadi saya bilang ya, saya nggak ada rencana untuk usaha di bidang ini gitu, kan bisa dibilang kecemplung. Akhirnya saya bantu teman gitu beli mesin gitu. Nah, akhirnya saya tanya lah gitu ya, sharing sama mama sama papa. Nah, mama papa tuh dulu punya background usaha juga gitu. Nah, di bidang furniture juga. Tapi mama belum punya nih kalau mesin ini. Malah nggak punya mesinnya. Mesin ini gitu. Jadi mama papa juga nggak tahu nih kalau yang ini gitu. Jadi kita sharing aja sih untuk yang misalnya lebih ke produksi ya gitu. Mah gimana sih dulu apa namanya kayak produksi kasur gitu kan, bantal. Nah, itu aku alhamdulillah maksudnya dapat support dari mama papa gitu. Jadi ya aku belajar lah, dapat ilmunya dari mereka. Bukannya malah kaget, kamu beli mesin segede gini mau diapain nggak ya? Tapi alhamdulillah suka bisa sharing. Gitu. Maksudnya mama papa juga ya nggak tahu juga, tapi ya udahlah kita coba aja kayak gitu. Gitu. Jadi ya mama papa juga sebenarnya belum tahu, tapi ya udah kita belajar bareng lah gitu. Oke, nah kalau buat Kak Zakia sendiri, apa yang ingin disampaikan ke sahabat cantik nih ya terkait proses perjalanan karir yang sudah dilakukan, usahanya tadi jatuh bangun juga menghadapi pandemi COVID-19 yang kita tidak pernah tahu seperti apa harus menghadapi. Kak Zakia, apa nih yang akhirnya ingin disampaikan ke sahabat cantik kalau melihat proses perjalanan hidup dan usahamu saat ini? Silakan ya. Iya, dengan pengalaman saya gitu ya berjalannya waktu, saya cuma mau kasih masukan aja sih ya, untuk kayak saya sendiri nggak punya planning gitu kan, tapi intinya tuh jangan pernah takut ya gitu ya. Jadi kita nggak punya pengalaman nih gitu, intinya tuh jangan takut untuk coba gitu kan gitu. Ya jangan nyerah gitu, pasti setiap usaha atau apapun pasti kan ada hambatannya gitu, tapi ya poin utamanya sih intinya mau coba dan ya jangan menyerah gitu. Nah ya ini juga sih kalau tadi ngobrol sama Kak Zakia, memang ya dia nggak pernah takut, nggak pernah nyerah, walaupun memang semuanya harus diiringi doa dan juga sharing ya sama keluarga, itu yang paling penting ya. Jatuh bangun lagi dan raih cita-citanya. Kak Zakia, terima kasih sudah menginspirasi. Good luck, sukses apapun itu hambatannya. Aku nanti mau ngobrol lagi melihat perkembangan usahanya, tapi boleh keliling-keliling lihat ya. Boleh. Oke, boleh temenin ya sama cantik, kita muter-muter sini ya. Sahabat cantik, ini salah satu hasil produksi perlengkapan tidur ya, tadi yang dikerjakan oleh Kak Zaskia. Nah kalau Ayu lihat ya, dari apa yang dilakukan oleh Kak Zaskia, ketika kita punya usaha, punya niatan,
tidak pantang menyerah ya, kemudian bisa membaca peluang, insya Allah apapun yang kita lakukan ini bisa jadi cuan. Nah, terima kasih ya sudah menonton Jelita untuk episode kali ini. Kalau gitu, Ayu Nitria pamit, kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.